Lanjut cerita dari lokasi kerajaan Pajajaran kemarin ya. Di akhir video Dewa Cerita kita mengatakan ada hubungannya Soekarno dan Jokowi dengan lokasi kerajaan Pajajaran. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, hubungannya dengan Soekarno. Soekarno rajanya dunia mistis itu pemerintahan dan politik Indonesia. Beliau tahu di mana harus mendapatkan energi-energi luar biasa untuk pegangan selama menjadi pemimpin Indonesia. Soekarno pertama kali menginjakan kaki di Istana Bogor pada 19 Agustus 1949 dan terus tinggal di sana hingga jatuhnya kekuasaannya pada tahun 1967. Jadi, Soekarno tinggal di Istana Bogor selama sekitar 18 tahun. Alasan gaib Soekarno memilih tinggal di Istana Bogor karena Istana Bogor letak kerajaan Pajajaran. Ada energi kejayaan, kemakmuran, dan kesaktian di kawasan Istana Bogor dan Kebun Raya. Soekarno mencoba menghisap energi ini untuk kekuasaan dan menjadi raja di Indonesia. Namun setelah Soekarno telusuri, ternyata kerajaan gaib Prabu Siliwangi tidak bertempat di Istana Bogor melainkan di kawasan Prasasti Batu Tulis. Maka ditetapkanlah gedung bekas Belanda itu menjadi Istana Batu Tulis Soekarno. Di Istana Batu Tulis inilah Soekarno banyak melakukan meditasi. Di tempat ini cara beliau healing, menyerap energi alam. Apalagi view Istana Batu Tulis sangat indah. Langsung melihat Gunung Salak. Karena lokasi ini juga lokasi view kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi yang sebenarnya. Sayangnya Soekarno tidak bisa menyerap energi Siliwangi. Karena energi Soekarno sudah terkontaminasi dengan energi lingkaran setan di pemerintahan. Soekarno menempatkan diri sebagai raja di Raja Maharaja Nusantara. Sehingga ada energi hitam yang tidak bisa menerima energi putih Siliwangi. Maka pemimpin yang ingin mendapatkan energi Siliwangi, energi kebijaksanaan, energi mengayomi, energi yang bisa menundukkan dan bertekuk lutut hanya dengan sebuah kata-kata, energi kepemimpinan sesungguhnya, tidak akan bisa mendapatkan energi ini jika masih memiliki keinginan duniawi yang kuat seperti kekuasaan, tahta, jabatan, harta, wanita, dan berbagai kenikmatan duniawi. Sampai akhir hayatnya, Soekarno tetap tidak bisa mendapatkan energi Prabu Siliwangi. Kedua, hubungannya dengan Jokowi. Sama seperti Soekarno, Jokowi mencari dan menghisap energi kerajaan Pajajaran. Namun sayangnya yang Jokowi dan Soekarno hisap hanya energi kekuasaannya dan kejayaannya kerajaan Pajajaran, di mana energi yang didapatkan energi kekuasaan, keserakahan, intrik politik, dan berbagai energi konspirasi serta propaganda dengan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Bukan karena seluruh rakyat Indonesia. Aku kasih tahu ya kuncinya, jika seorang pemimpin sudah mendapatkan energi Prabu Siliwangi, dia akan melepaskan kenikmatan dunia dan melayani rakyatnya sepenuh hati. Tidak akan ada lagi jarak antara pemimpin dengan rakyatnya. Aku kasih tahu juga ya, kenapa sih energi kepemimpinan Prabu Siliwangi itu luar biasa banget energinya, penuh kewibawaan dan karisma. Energinya menenangkan, buat adem dan mengayomi. Energinya mampu mempersatukan perbedaan dan perselisihan. Energinya mampu menundukkan dan bertekuk lutut. Energinya mampu memberikan cinta, kasih, dan kedamaian. Energinya mampu memadamkan amarah dan dendam. Energinya mampu membuat musuh tidak jadi menyerang. Ini secara nyata, yang secara gaib lebih luar biasa lagi. Secara gaib, pancaran sinarnya terasa hingga radius 500 meter. Energi cahaya kebijaksananya membuat para makhluk-makhluk negatif menyingkir dan bersembunyi. Seluruh alam gaib mengetahui energi Prabu Siliwangi. Yang paling keren, energi Siliwangi mampu menghisap kekuatan dan kesaktian makhluk-makhluk negatif hingga tidak memiliki kemampuan lagi. Itu beliau tanpa melawan ya, hanya lewat saja energi bisa melemahkan makhluk negatif hingga seperti anak baru lahir. Kebayang ya, bagaimana jika Prabu Siliwangi mulai melawan, belum melawan saja musuhnya sudah kalah duluan dengan energinya. Sebegitu luar biasa energi Prabu Siliwangi, maka sangat diburu oleh para manusia yang menginginkan tahta dan kekuasaan. Sampai saat ini belum ada manusia yang berhasil mendapatkan energi Prabu Siliwangi. Saya tegaskan sekali lagi, belum ada. Walaupun Prabu Siliwangi bereinkarnasi kembali ke bumi dan bertugas kembali, tetapi beliau belum memilih wadah yang permanen untuk beliau tempati. Hanya wadah persinggahan untuk melakukan tugas di bumi. Seru ya cerita Prabu Siliwangi, masih banyak cerita-cerita seru lainnya mengenai Prabu Siliwangi.
Oh iya, buat kamu yang ingin merasakan sedikit kerajaan Pajajaran versi Prabu Siliwangi, datang di kawasan Batu Tulis. Kamu bisa coba meditasi sejenak. Cukup duduk di dekat tanda batu The Lost Kingdom of Dayo Pakuan Pajajaran. Menghadap ke Gunung Salak, rasakan energi alamnya, angin, tanah, dan air. Ini cara healing paling mudah, cara charge energi tubuh paling mudah. Bisa juga melakukan sekitar pelataran yang mirip gapura gerbang kerajaan ini. Duduk-duduk di sini. Kalau bisa sih jangan dekat prasasti batu tulisnya, iya, karena energi sudah terkontaminasi dengan energi hitam. Jadi, bagusnya keluar ke alam saja. Tidak perlu ke prasastinya atau kembah dalamnya. Sudah banyak energi menduakan Tuhan dengan meminta-minta. Ini menjadi energi hitam.